Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Media pembelajaran PJOK, materi kebersihan. Untuk memenuhi tugas mata kuliah PJOK yang diampu oleh Ibu Ana Naimatul Jannah, SPD MPD. Coba kalian perhatikan gambar rumah ini. Rumah ini terlihat sangat bersih, bukan? Apakah rumah kalian juga bersih? Rumah yang bersih baik untuk kesehatan penghuninya. Tinggal di rumah yang bersih sangat menyenangkan. Bagaimana cara menjaga kebersihan rumah? Membersihkan rumah harus dilakukan setiap hari. Tujuannya agar terhindar dari penyakit yang mungkin timbul akibat rumah yang kotor. Di samping itu, rumah yang kotor akan menjadi sarang kecoa, nyamuk, semut, dan serangga lainnya. Membersihkan rumah harus dengan cara yang baik dan benar. Membersihkan rumah juga harus dilakukan secara rutin. Semua itu bertujuan untuk semua bagian rumah menjadi bersih dan sehat. Sebelum melakukan kegiatan kebersihan, kita harus mempunyai alat-alat kebersihan. Nah, membersihkan rumah harus menggunakan alat yang benar. Ada beberapa alat yang biasanya digunakan untuk membersihkan rumah, yaitu 1. Sapu lidi, yaitu untuk digunakan membersihkan halaman. Kemudian sapu ijuk digunakan untuk membersihkan lantai. Yang ketiga ada alat pel yang digunakan untuk mengepel lantai. Yang keempat itu ada sikat kamar mandi untuk membersihkan lantai kamar mandi dan jamban. Kemudian ada sikat jamban khusus untuk membersihkan lubang jamban. Nah, kemudian kemoceng. Kemoceng digunakan untuk membersihkan jendela atau perabotan yang berdebu. Kemudian ada juga lap, yaitu digunakan untuk membersihkan bagian permukaan dari perabotan seperti meja, kursi, perabotan elektronik, pajangan, dan masih banyak lagi. Nah, itu alat-alat yang biasanya digunakan untuk kebersihan di rumah. Kebersihan lingkungan sekolah. Cara membersihkan sekolah tidak jauh beda dengan membersihkan rumah. Alat-alat yang digunakan pun sama. Untuk menjaga kebersihan kelas setiap hari, biasanya dibuat jadwal piket. Jadwal piket dibuat untuk 1 minggu, mulai dari Senin sampai Sabtu. Setiap hari petugas piket harus membersihkan kelas baik di dalam maupun di luar. Selain kegiatan piket, di sekolah juga diadakan kerja bakti massal. Kerja bakti ini biasanya dilakukan setiap minggu pada hari Sabtu. Kerja bakti ini dilakukan oleh semua murid di sekolah. Kegiatannya meliputi yaitu membersihkan kelas, halaman, atau taman sekolah. Sampah-sampah dikumpulkan di suatu tempat kemudian dibakar. Bahaya sampah. Sampah adalah benda atau barang yang sudah tidak dapat dipakai lagi. Benda itu dapat berupa sisa hasil olahan manusia atau hasil olahan industri. Sampah sisa hasil olahan manusia disebut sampah rumah tangga, sedangkan sampah sisa industri disebut sampah industri. Sampah ada juga yang berupa cairan yang disebut limbah. Sampah harus dibuang atau dimusnahkan. Sampah tidak boleh dibuang sembarangan karena dapat mengganggu kesehatan. Sampah juga menimbulkan bau yang tidak sedap. Berikut ini beberapa bahaya sampah. Yang pertama, mengakibatkan bau busuk yang dapat mengotori udara. Yang kedua, menjadi sarang binatang penyebar penyakit seperti nyamuk, lalat, tikus, dan kecoa. Yang ketiga, jika dibuang di sungai dapat menyebabkan banjir. Dan yang terakhir dapat merusak keindahan lingkungan. Tempat pembuangan sampah itu ada 2 macam. Yang pertama, tempat pembuangan sampah sementara. Tempat pembuangan sampah sementara adalah tempat sampah yang dapat dipindah-pindah. Tempat sampah ini hanya bersifat sementara dan tidak permanen. Ciri-cirinya yang pertama, mudah diangkat dan dipindahkan. Yang kedua, mudah dicuci. Yang ketiga, tidak rusak jika dicuci. Yang keempat, tidak membahayakan. Yang kelima, tahan lama. Yang keenam, punya tutup. Dan yang terakhir, dapat diletakkan di mana saja.
Yang kedua itu tempat pembuangan akhir. Tempat pembuangan sampah akhir adalah tempat sampah yang permanen atau tidak dapat dipindah-pindahkan. Ciri-cirinya yaitu yang pertama jauh dari bangunan rumah atau sekolah, yang kedua jauh dari sumber air bersih, yang ketiga terletak di tempat yang kering, yang keempat mempunyai tutup, yang kelima dapat dipakai dalam waktu yang lama, dan yang terakhir dapat menampung sampah dalam jumlah yang banyak. 1. Dibuat pupuk kompos. Pernahkah kalian mendengar istilah pupuk kompos? Pupuk kompos adalah pupuk yang dihasilkan dari pengolahan sampah. Pupuk ini sangat baik untuk pertumbuhan tanaman. 2. Dibuat makanan ternak. Sampah yang dapat dibuat menjadi makanan ternak adalah sisa atau ampas dari pembuatan tahu, tempe, kelapa, tapioka, dan sisa sayuran yang terbuang. 3. Dibakar. Di tempat pembuangan akhir, biasanya sampah ditumpuk dan ditunggu hingga kering. Setelah kering, sampah lalu dibakar. Hal ini bertujuan agar sampah tidak membusuk, juga untuk mengurangi volume sampah. Keempat, ditimbun. Sebelum sampah ditimbun, terlebih dahulu dicari lahan kosong, kemudian dibuat lubang tempat pembuangan sampah. Jika lubang tersebut sudah penuh dengan sampah, kemudian lubang ditutup dengan tanah. Hal ini baik dilakukan karena sampah tidak menimbulkan bau. Sampah hasil timbunan tersebut juga dapat dijadikan pupuk. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.